Halo, dalam dunia kuliner Indonesia, siapa sih yang gak kenal sama rendang? Rendang adalah masakan khas Minangkabau, Sumatera Barat yang telah mendunia. Bukan sekedar makanan, rendang adalah simbol kebanggaan budaya dan tradisi masyarakat Padang. Bahkan CNN pernah menyebut rendang sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Tapi, apa sih sebenarnya rendang itu? Rendang adalah olahan daging sapi yang dimasak perlahan-lahan dengan santan kelapa, cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan berbagai rempah-rempah ciri khas Indonesia. Proses memasaknya bisa memakan waktu hingga berjam-jam, namun disitulah muncul citra rasa yang kaya, gurih, dan kompleks. Dalam filosofi Minang, rendang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol nilai. Daging melambangkan pemimpin adat, kelapa mewakili kaum intelektual, cabai menggambarkan ulama, sedangkan bumbu-bumbu lain mencerminkan masyarakat umum. Semuanya bersatu menciptakan harmoni dalam satu hidangan. Rendang juga dikenal sebagai makanan yang tahan lama, bisa disimpan hingga berminggu-minggu tanpa adanya pengawet. Inilah yang menjadikan makanan favorit saat merantau atau untuk perayaan besar seperti Lebaran dan pesta adat. Jika saat menikmati rendang, kita tidak hanya mencicipi kelezatan, tapi juga warisan budaya yang kaya dan penuh makna. Maknanya itu ya karena makanan khas nomor satu di Minang, dan cita rasanya nggak tergantikan. Rahasianya ya dari bumbu rempahnya, dari kelapanya yang banyak, dapat menciptakan hasil rasa yang khas dan enak banget deh pokoknya. Kalau udah kelapanya banyak, jadi cita rasanya khas dari Minang, dan rasa pedas, rasa gurih menyatu gitu. Prosesnya lama, kalau mau enak ya pasti lama, bisa 6-7 jam itu kalau kompor, kita pakai kompor biasa nih, andai kata kompor gas gitu. Lama proses masaknya, dan tantangannya yaitu siap capek ngaduk karena berjam-jam masaknya gitu. Yaitu karena rasanya gurih, pedas, campur-campur, pokoknya cita rasanya khas karena dari bumbu dan kelapa itu yang tetap dijaga, ya memang cita rasanya khas dari kelapa dan bumbu rempah-rempah yang harus tetap dijaga agar rasanya tidak lari, agar rasanya nggak menghilang dari khas dari rendang itu sendiri. Kalau secara tradisional itu kita masak memakai tungku, memakai bara dari kayu, bisa bara dari, lebih enak lagi baranya dari batok kelapa dan sabuk kelapa itu sendiri. Kulit kelapa yang sudah dikeringkan itu menjadi bahan bakar untuk memperenak cita rasa rendang, dan itu prosesnya bisa sampai lama. Selain dari bumbu yang kita pakai, dari rempah-rempah yang kita pakai dan kelapa yang kita pakai, waktu dan cara memasak tradisional itu bisa berpengaruh terhadap cita rasa. Oh pasti ada. Ya bahan-bahan yang biasa ya biasalah, yang biasa cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, ada lengkuas, dan dedaunan, kublit dedaunannya, dan ada khas bumbu khas yang sangat rahasia ya ada memang.
itu adanya memang di orang Minang sendiri, tidak ada bumbu yang lain. Gitu. Karena dengan rasanya tidak ada yang makanan lain di Indonesia ini, bahkan di dunia pun seenak rendang. Pokoknya rendang itu paling enak, sampai dimanapun orang pasti akan cari dan selalu kangen dengan rasanya, karena cara memasaknya dan bumbu yang khas dari Minang, dengan kelapa santan yang banyak, bumbu yang banyak, rempah-rempahnya, itulah khas dari rendang itu sendiri yang akan tetap dikangenin deh, dimanapun makan pasti itu yang dicari. Menurut Bapak ini, Bapak kerja di restoran Padang nih. Foto juga terus. Makanan Padang kan. Lalu menurut Bapak ini kira-kira nasi rendang tuh kayak menurut orang-orang tuh lebih spesial gitu dibanding makanan lain. Kalau rendang lebih spesial karena rendang itu sebenarnya makanan Padang ini penuh dengan filosofi, Mbak. Jadi kalau rendang ini ya, satu proses pembuatannya itu memerlukan waktu yang lama. Rumit ya. Ini terus bahan bakunya, bumbu-bumbu itu juga spesial. Oh ya. Tidak. Jadi kalau lebih spesifik, kalau bukan orang Minang yang masak itu berbeda. Rasanya beda. Ya jelas. Kalau rendang ini warisan leluhur ya. Benar. Kalau dari bapaknya sendiri pernah itu liatin proses gini nggak sih Pak, masak macam Pastilah. Kerjaan kita. Kan ribet gak tuh Pak kira-kira tuh? Tergantung hati. Kalau duit lagi banyak, kalau enggak saja ya. Berarti sebenarnya nggak ada yang ribet ya kalau kita bekerja dengan hati nurani ya. Ya mungkin prosesnya memang lebih panjang daripada yang lain kan ya? Ya kalau kurang lebih sekitar 6 sampai 7 jam deh ya. Oh, itu Ya lumayan. iya. Kalau nggak percaya ikut aja ke belakang sana. Boleh nanti kalau gitu kita ikut. Nah, Nanti deh. kalau menurut Bapak nih kan rendang itu kan banyak kan dibawa orang-orang sampai ke luar negeri, Iya. dibawa-bawa ke kota segala macam. Kira-kira kenapa tuh Pak saking banyaknya itu yang minat dari luar negeri? Salah satunya itu memang cita rasanya yang nikmat, lezat, lezis ya. Terus awet ya. Iya awet tanpa pengawet. Karena bisa divakum. Bisa. Kenapa kan ya seperti sekarang gitu? Ini juga ya. Kalau kita bicara higienis, kita udah Lihat ya? halal gaiban ya. Kalau kita kan muslim. Jadi kira-kira gitu ya Pak, Iya. itu ya banyak lah yang minat sama rendang, agak enak. Pasti. Terus ya prosesnya ya senang bisa gampang lah ya. Sebenarnya nggak ada yang. Oke, makasih ya Pak. Oke, Makasih banyak ya Pak. Ya, ya. Ini enak banget nih. Ini kalau misalkan gue habis kampus, gue suka makan di sini tau. Oh iya, menurut lo gimana rasa rendangnya? Gue suka sih. Mau di sini, mau dimanapun itu, kalau restoran Padang nyediain rendang, menurut gua tuh enak banget deh rasanya, sumpah. Rasa ciri khasnya rendang menurut lo apa? Rempah-rempahnya atau apa? Nah itu, kalau menurut gua spesialnya tuh di rempah-rempahnya, bumbu-bumbunya tuh enak banget. Kadang gua pesen nasi telur, gua minta ininya juga, bumbunya rendangnya juga, gitu loh. Empuk gak ada gitu. Ini empuk banget sih, iya, gitu kurang lebih. Lo harus cobain sih. Oke. Ini tempat yang bisa gua rekomendasiin itu lo kalau habis dari kampus atau apapun itu lah. Top deh. Oke. Selamat makan. Dan itulah kisah lengkap tentang rendang. Bukan sekedar masakan, tapi warisan budaya yang terus hidup dari generasi ke generasi. Kita telah melihat bagaimana rendang bukan hanya menggugah selera, tapi juga menyimpan nilai-nilai filosofi masyarakat Minangkabau tentang kesabaran dalam proses memasak, tentang kekompakan dalam beragam bumbu, dan tentang ketahanan yang merepresentasikan semangat perantauan orang Minang. Melalui video ini, kami berharap kamu bisa melihat rendang dari sudut pandang yang lebih dalam, dari asal-usulnya yang penuh makna hingga kelezatannya yang telah mendunia. Dari dapur tradisional di ranah Minang hingga restoran Padang yang ada di berbagai belahan dunia. Jika kamu
pernah mencicipi rendang, mungkin kamu sudah tahu betapa nikmatnya masakan ini. Tapi setelah menonton video ini, semoga kamu juga bisa merasakan makna yang lebih dari setiap gigitannya. Karena di balik rasa pedas dan gurihnya, ada cinta, budaya, dan ada cerita panjang dari leluhur. Bagi kamu yang tertarik mencoba membuat rendang sendiri, semoga informasi yang kami bagikan bisa menjadi inspirasi. Bagi kamu yang tertarik untuk mencoba membuat rendang sendiri, semoga informasi yang kami bagikan bisa menjadi inspirasi. Dan bagi yang hanya ingin menikmati, jangan ragu untuk mengunjungi rumah makan Padang terdekat. Rasakan kehangatan yang sama seperti saat makan di rumah sendiri. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video kami.